Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Halo guys, kami di sini mau memberitahu kalian penjelasan tentang ruqyah dan eksorsisme. Apa sih ruqyah dan eksorsisme itu? Jadi, eksorsisme adalah sebuah praktik untuk mengusir setan atau makhluk halus jahat lainnya dari seseorang atau suatu tempat yang dipercaya sedang kerasukan setan. Praktik ini sudah cukup tua dan menjadi bagian dari sistem kepercayaan di berbagai negara. Nah, sedangkan ruqyah itu metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada orang yang sakit akibat rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Jadi sekarang kami akan memberi kalian sedikit penjelasan dari pendeta. Shalom buat semuanya, kembali lagi bersama saya Amadeus Geraldo, dan di sebelah saya ini kebetulan beliau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan pengalamannya kepada kita. Bisa dipanggil Kak Yanti ya? Iya. Ya, kita sambut dulu Kak Yanti. Terima kasih atas waktunya sudah Sama-sama. disempatkan. Beliau ini adalah seorang pembicara di gereja GBI Rock Balikpapan, dan beliau ini adalah seorang psikolog juga. Bukan seorang psikolog, seorang lulusan psikologi. Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai aja. Kalau menurut Kak Yanti, ada nggak sih orang yang gangguan mental atau ya bisa ya gangguan mental ya bahasa sekarang ya, karena dia itu pernah terlibat ke yang gelap-gelap, aliran gelap, perdukunan, atau mungkin bisa kena guna-guna kali. Itu ada nggak sih penjelasannya dari sisi sebagai pemuka agama gitu? Oke. Jadi kita harus bedakan ya antara gangguan jiwa dan gangguan mental itu kan Iya. ya. Jadi kalau orang awam biasanya berpikiran bahwa orang gila, gangguan jiwa itu adalah orang gila gitu. Iya. Padahal sebenarnya gangguan jiwa itu kan luas ya. Makanya tadi Aldo pakainya bahasanya gangguan mental. Kemudian pertanyaannya, ada hubungannya nggak dengan perdukunan sama Roh gelap jahat. perdukunan, roh jahat ya istilahnya kita dari kekristenan itu, roh jahat, perdukunan, terus guna-guna gitu ya, terus masuk ke gangguan mental itu tadi gitu. Ya. Kalau secara keilmuan sih bisa ya bisa tidak ya, bisa ya bisa tidak gitu. Tapi kita kalau secara keimanan, iman Kristen yang kita percaya, sebenarnya untuk membedakan gangguan roh dan gangguan jiwa itu mudah kalau kita gitu ya. Sebenarnya kita kalau gangguan roh jahat, kita cuman gini aja sih, doakan dalam nama Yesus gitu ya, usir setannya dalam nama Yesus. Harusnya setan itu keluar sih, karena dalam keimanan kita percaya bahwa roh di dalam kita itu lebih besar gitu. Roh dalam kita lebih besar. Jadi waktu kita mengusir roh jahat itu, harusnya dia pergi gitu. Sedangkan kalau gangguan mental, nah itu perlu terapi khusus. Ya, jadi perlu ada terapinya gitu. Jadi nggak hanya orang yang gangguan mental nggak hanya didoakan. Ya kita percaya dalam nama Yesus semuanya itu bisa sembuh gitu ya. Tapi kan ada istilahnya gini, ada saraf-saraf yang nggak connect lagi gitu loh. Kan orang kalau gangguan mental itu kan ada saraf yang nggak connect gitu. Nah untuk dia connect itu kan perlu bantuan. Ya, bantuan terapi ya, atau dengan obat-obat. Jadi kalau dari kacamata Kak Yanti seperti itu. Oke. Kalau semisalnya pernah nggak ngalamin ada orang yang gangguan mental datang gitu ke Kak Yanti, soalnya ya karena sesuai pertanyaan tadi, karena roh jahat. Jadi Pernah nggak? Ada sih, pernah ada seorang ibu, jadi bukan dia yang datang. Jadi kebetulan kalau di gereja kita itu kan ada komsel. Nah kebetulan gembala komselnya itulah yang telepon. Kemudian kita datang ke rumahnya gitu. Jadi ibu-ibu dia ditinggal meninggal suaminya kurang lebih sudah 1 tahun atau 2 tahun gitu. Tapi baru belakangan ini dia merasa dia dengar suara-suara, ya, semacam halusinasi gitu.
dia dengar suara-suara, kemudian dia kalau mau ibadah kayak ada orang yang menghalangi gitu. Nah, kebetulan sama anaknya dibawa ke psikiater. Dibawa ke psikiater, diberikan obat sampai 2 atau 3 macam gitu ya. Nah, kendalanya adalah ya susahnya mereka nggak mau minum obat kan. Nah, padahal kalau udah diberi psikiater semacam obat penenang, kita harus konsumsi itu. Harus konsumsi. Karena itu memberi, kalau dalam istilah kedokterannya, memberi ketenangan kan buat dia, bisa istirahat, bisa tidur gitu. Akibatnya ibu ini nggak bisa tidur, dia takut kemana-mana, dia di rumah, di kamar aja, keringat dingin gitu ya, keringat dingin keluar semua gitu. Sudah didoakan sama gembala komselnya, itu sudah didoakan sampai hari ini dipanggillah Kak Yanti sama Kak Herol gitu, datang ke rumahnya. Kita diskusi ya, maksudnya kita ajak ngobrol lagi nih ibu gitu kan. Dia cuma bilang gini aja ibunya, bahwa saya merasa ketakutan aja gitu. Saya merasa takut gitu. Orang kan kalau takut itu kadang kita harus tanyakan ke dia objeknya yang dia takutin itu apa. Objeknya yang ditakutin gitu. Beda khawatir sama takut. Iya, khawatir kan Kak. Khawatir itu belum jelas objeknya, tapi kalau takut dia udah pasti gitu. Jadi kita gali lagi sama ibu ini ketakutan apa gitu. Dia jadi dia merasa seperti orang tua yang dulu itu datengin dia, manggil dia gitu ya. Semacam halusinasi. Kalau halusinasi pasti kan satu paket sama delusi ya. Iya, benar. Gitu. Jadi kita gali, kemudian ya pasti kita doakan. Saya tanya terapi apa yang diberikan. Ya udah sama psikiaternya diberikan obat, cuman mamanya memang nggak mau minum. Jadi saya bilang, ibu sebaiknya ibu minum obatnya karena sudah. Tapi selain itu saya dampingi, misalnya saya kirimkan ayat-ayat Alkitab yang memberi kekuatan, gembala komselnya juga begitu. Gitu. Itu sih pengalaman yang terbaru istilahnya gitu. Luar biasa sekali pengalaman. seru banget. Seru ya. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dan pengalaman Kak Yanti, seorang pendeta untuk pengusiran setan. Sekarang kita tonton cuplikan pengusiran setan dari eksorsisme yang dilakukan oleh Bapak Arnold Renz terhadap Anna Elizabeth Michael atau Annelies Michael. Paulus, Primus, Sacramentum Christum, Terra, Sude, Materium, Sanguis, Acquia, Sanctorum, Sanctum, Omnium, Importor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya Mahmudah Aziza Malik, sedang bersama Abah yang biasa meruqyah orang. Jadi Bah, kita mau wawancara tentang ruqyah nih Bah. Kami pengen tahu dari segi agama gitu kan. Karena orang-orang kebanyakan melakukan ruqyah. Jadi pengen tahu dong, ruqyah itu apa sih Bah? Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi begini, sering kita dengar artinya ruqyah ya. Apa sih ruqyah itu sebenarnya? Kita tahu dulu. Ruqyah itu metode atau cara pengobatan bagi orang yang terkena daripada ilmu hitam atau gangguan jin yang menyebabkan kestabilan mental daripada orang yang dikenain ilmu itu tidak stabil ya, menimbulkan bermacam-macam. Nah kemudian yang kita pakai di sini yang diperbolehkan di dalam Islam itu adalah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau salawat. Nah kalau untuk umum biasanya orang langsung bagi orang yang kesurupan itu langsung dibacakan ayat-ayat Al-Quran, khususnya itu biasanya surah jin. Surah jin itu ada di situ caranya nanti. Kemudian itu bagi orang yang kesurupan ya. Yang kalau Abah pribadi barangkali cara meruqyah itu selain menggunakan ayat Al-Quran, Abah juga menggunakan media air, yaitu dengan cara dimandiin orang yang terkena energi negatif tadi. Jadi kalau seseorang itu terkena ilmu, artinya ilmu negatif atau ilmu hitam, itu kalau bahasanya itu sihir. Tahu sihir? Sihir itu biasanya umumnya itu dia medianya itu adalah jin. Itu biasanya dukun-dukun tuh. Nah itu yang dikatakan kalau kita mengobatinya kita melalui perantara dukun juga, itu yang tidak boleh, itu syirik. Tapi kalau kita hanya memohon kepada Allah dengan berkah kalimat Allah, nah atau salawat, nah itu yang lebih baik daripada itu. Nah, jadi kita lawan itu karena apa? Memang pada dasarnya manusia itu kan mempunyai dasar yang namanya sifat daripada api dan dirinya emosional. Nah sebab orang yang terkena itu biasanya orang yang mudah terkena ilmu sihir itu seperti santet, teluh ya, guna-guna atau kerasukan tuh keimanannya kecil sekali. Iya. Ya, keimanannya kepada Allah itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya bilang orang tuh ada bahasanya lemah bulu, jiwa tuh lemah, gampang masuk sesuatu yang negatif itu. Oh kayak orang yang gampang rasukan gitu ya? Iya gampang rasukan itu energi negatif, jadi dia gampang gitu. Itu lemah bulu namanya kalau bahasa apa? Lemah bulu. Nah untuk pengobatan itu ada beberapa cara, termasuk tadi itu dibacakan ayat Al-Quran bagi orang yang kerasukan langsung itu kan kerasukan. Nah itu biasanya akibat daripada yang lebih parah itu adalah yang namanya sihir, santet, guna-guna. Itu lebih parah efeknya, akibatnya. Karena apa? Apabila seorang sakit hati dengan seseorang, umpamanya nih ya, cowok mau dengan si cewek, tapi cewek ini sombong dan macam, menolaknya berkali karena dia tidak suka ini lalu, dan orang itu yang laki-laki tadi merasa sakit hati, dendam, pakai guna-guna, dia pergi ke dukun, lalu dengan media dan segala macam kayak ikut dengan bersekutu dengan jin tadi, dia memberikan atau sesuatu namanya pelet atau segala macam itu, akhirnya itu boleh jadi begitu. Jadi akhirnya perempuan tadi tanpa sengaja, tanpa sadar dia tergila-gila kepada laki-laki itu, jadilah bahan permainan. Begitu sebaliknya juga. Nah kemudian ada juga yang sifatnya sampai orang tua mau dibikin lumpuh, bahkan dibikin mati pun bisa. Gitu. Itu santet. Oh, itu santet. Nah teluh, tenung, sama semua tuh. Itu namanya sejenis sihir. Nah kalau orang kerasukan jelas kan, habis dibacakan tuh sudah selesai, kan? Kelihatannya sudah sembuh, udah. Paling muntah-muntah apa macam.
Terima kasih Abah atas penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria, kami datang ni nak bantu Maria. Maria kena banyak bertenang. Banyakkan berzikir. Kalau tak boleh baca di mulut, baca dalam hati ya. Azman. Tolong saya Ustaz. Tolong saya Ustaz. Imam yang kat kampung ni sukakan saya. Dia yang buat saya jadi macam ni Ustaz. Tolong hapuskan dia. Saya tak pernah tinggalkan solat fardu saya hari-hari Ustaz. Yang malam saya berdoa, yang malam saya solat tahajud tak pernah tinggal Ustaz. Untuk menyembah dan mengagungkan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kau jangan menipu diri iblis dan Allah. Jangan sembunyi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahalazim. Adam, Maria mana? Maria. Maria. Mana dah? Maria. Dah. Mana Maria pergi? La ilaha illallah. أعبد الله ألف سنة أنا من خير وأحسنه من عباد الله وأنا جن الإسلام وأريد أن أساعد هذه المرأة. الجن المسلم الطائع المحسن لا يضل ولا يكلك الإنسان. Kau sakitkan perempuan ni, maknanya kau jin kafir. Keluar daripada badan perempuan ni. Kalau tidak, aku akan hancurkan kau dengan kalimah suci Allah. Aku akan binasakan kau dengan izin Allah. Keluar! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. Teruskan baca Azman. لعلك لكون شركا في الإسلام. كافر والمنافق أصانية أهل كل فرقة المسلمين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يا أيها الإنسان السليم أيسي إن اشتقت الأنس يبقى. Aku Adam, hamba Allah, musuh iblis. إفراجي لا أريد الخروج. اخرج يا عدو الله ويا ملعونة من جسم هذه المرأة. Aku takkan keluar daripada perempuan. بسم الله Kalau aku keluar tu aku الرحمن tak الرحيم. banyak. فلما ألقوا قال موسى ما بالله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على حظ من فرعون. Ada satu lagi hamba Allah akan datang. Kau tunggu. Dia adalah keturunan iblis. Dia akan sesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Narullah? Dajjal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maria. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gimana teman-teman penjelasan dari dua sisi yang berbeda tadi? Sudah cukup membantu kalian tidak untuk membedakan ruqyah atau pengusiran yang sudah kita dengar tadi? Nah, sebenarnya tidak berbeda, hanya media dan kepercayaan saja yang berbeda. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.